Ayyuhal hadirun jama'ar rahimakumullah. Saya punya kisah. Habis lebaran, saya kedatangan tamu. Sahabat saya, dia punya adik, dia mondok adiknya. Bib, saya bawa adik saya nih. Iya, kenapa? Tolong nasehatin dong. Adik saya nggak mau balik lagi ke pondok. Kenapa? Bosen. Ya iya, gimana nggak bosen? Orang 11 bulan di dalam pondok nggak boleh megang handphone. Begitu mau keluar di rumah 1 bulan, rusak 11 bulan. Betul nggak? Betul nggak? Yang rusakin siapa? Siapa? Orang tua. Kalau orang tua sayang sama anak, jauhi. Betul. Hadits Nabi SAW di dalam kitab karena Imam Bukhari mengatakan, ajarkan, didiklah anak-anak kalian sesuai dengan apa. Silakan. Jangan dikira aman. Bu, Pak, jika kalian sayang sama anak, titip dengan penuh kasih sayang. Ikhlaskan, ridhai. Kenapa? Selamatnya orang tua tergantung anaknya. Sekarang banyak orang matematika ditanya, lesnya bagaimana, bayarannya harus ada, tepat waktu. Bahasa Inggrisnya ditanya, bayaran 600.000 nggak pakai ngobrol, iya aja. Di Al-Ma'murah bayaran tahun, gimana ilmu pada mau berkah? Di sini bukan berarti nih Habib titipan dari Kang Iing ya, enggak. Bapak tahunya nyari duit buat bayar utang, yang ngutang ibu, yang bayar capek. Itu kerjaan lo PA. Tugasnya bapak ya begitu, nyari duit banyak, habisin buat anak, buat bilang capek, rezeki mandek lu. Semalam saya lagi di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kemarin lusa saya masih di Kalimantan Selatan. Malam ini saya ada di Kuningan. Saya lagi bingung. Perasaan tuh tempat jauh banget. Tahu-tahu nih malam sudah di Kuningan lagi, luar biasa. Yang bisa saya bawa saya ke Kuningan ini apa? Ayo apa? Ilmu. Ilmu. Coba orang nggak bisa bikin pesawat, kapan gue sampai kemari? Ayo. Ilmunya ada, manfaat ilmunya kita pakai. Kalau kita dengan prinsip, wah bid'ah. Bayang lu naik kuda lu dari Kalimantan sampai kemari. Sampai sini jenggot panjang, rambut gondrong. Ilmu. Setiap sesuatu ilmu yang telah dititipkan oleh Allah, jika ibu, bapak sayang kepada anak, jaga anaknya. Jaga, Pak. Kenapa di dalam Al-Quran yang paling banyak ditegur lu laki? Mama cuma modal nyusuin, ngasih makan, empok-empok tidur. Bapaknya ngapain? Jangan cuma nyari uang, nasehatin, tanya Quran udah sampai mana. Begitu pulang dari pondok, sholatnya udah apa belum? Maaf, na'udzubillah min dzalik, kita punya anak lagi tidur di dalam rumah, di dalam kamar. Rumah kita kebakaran. Kira-kira ini anak diselamatin apa enggak? Kok lo mikir, Pak, lu? Yang namanya orang tua pasti bakal nyelamatin. Pasti. Walaupun bapak yang luka, bapak yang kebakar, ibu yang harus kebakar, ridho. Yang penting anak saya selamat, bib, keluar, nggak kebakar. Ini orang tua, nggak ada orang tua. Tuh anak lu masih tidur dalam kamar. Udah Bib, biarin aja, stok anak saya masih banyak. Nggak ada orang tua begitu. Emang ada orang makmurah begitu, ada? Nggak ada, diselamatin itu anak. Tapi di akhir zaman, kenapa banyak orang tua yang melemparkan anak ke jurang api neraka jahanam? Sholat subuhnya nggak pernah dibangunin, sholat zuhurnya nggak pernah diingetin, asarnya dengan seenaknya, begitu maghrib didiemin, begitu isya ditiduri. Coba kita lihat. Mau kemana nih, masa kita nih bakal habis, Pak. Di sini ada bapak yang umurnya 60, ada, Pak. Ada. 3 tahun baik. Betul nggak?
Loh kata Nabi apa? Umur umatku denganku nggak jauh beda. 60 sampai 70 umur umatnya Nabi. Berarti kalau yang 60 berapa tahun lagi? Ah kan lu. Yang 63 ada. Ah tinggal dicabut sikringnya. Pae. Ayo coba kita lihat. Kapan kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk orang tua? Kapan kita bisa manfaatin waktu kita buat anak? Saya punya anak pagi, kalau nggak sholat saya paling marah. Marahnya saya setengah mati. Handphone sampai gini hari, ini anak nggak paham masalah handphone. Saya galak, yang laki yang galak, emaknya bagian ngademin pak. Kalau sekarang kan beda, suaminya masalah jadi suami solehah, istrinya istri soleh. Ini perbedaan di akhir zaman dulu sama sekarang beda. Buat adik-adik, nuntut ilmu capek nggak? Capek nggak? Capek. Karena dunia tempatnya capek deh. Neng, capek. Kawin neng. Nah lu repot amat lu mah. Kalau perempuan mah gampang. Laki tuntutan lu. Laki tuntutan. Kalau kalian nggak punya ilmu, perempuan mana yang mau? Wudhu kagak bisa, sholat madhep ke timur. Bapak mau punya mantu begitu pak? Di gue mah gue ogah. Ilmu dunia betul bisa bawa kita ke akhirat. Ilmu akhirat bisa bawa kita ke neraka. Ini hati-hati nih. Ada seorang dokter, dia punya janji di ilmu kedokterannya, jika masyarakat membutuhkan saya 24 jam saya berikan jiwa dan raga saya untuk membantu masyarakat. Baik nggak niatnya? Baik nggak niatnya? Ada qori, belajar Quran, tahu mahraj, tahu tajwidnya, suaranya bagus, orang mengundang pakai DP. Hahaha. Lebih bagus dokter apa qori? Lebih bagus dokter apa qori niatnya? Dokter. Seminggu lagi mau acara, kalau nggak lunas, qori nggak datang. Kenapa? Orang belum lunas. Tapi dokter nggak butuh, begitu dia ada yang sakit, dia datang tengah malam diperiksa sehat walafiat, dikasih obat, dikasih uang nggak terima. Begitu pulang pahala dia dapat, derajat Allah angkat derajat. Nah yang qori bagaimana? Telah menjual ayat dan ayat tersebut akan menjerumuskan dia ke dalam neraka jahanam. Ilmu ini bisa dipakai kapanpun, dimanapun, sesempit apapun, tergantung di mana kebutuhannya. Setiap ilmu itu semua ada pertanggungjawaban. Jangan dikira Habib, ini dari dulu ceramah, gue juga taklim, mondok, capek, khidmah. Habib Muhammad bin Alwi Al-Kaf, Habib Muhammad Al-Bagir, Kiai, semuanya taklim capek. Sekarang lagi metik. Masa iya gue nggak boleh metik sih? Nanem mulu. Setiap ada yang ditanam itu yang kita petik. Buat siapa? Orang tua kita. Saat ini kita dakwah, Kang Iing ngajar, Habib Muhammad Bagir ngajar di pondok, Habib Muhammad lagi ngurusin dakwah di luar. Mereka semua ini lagi metik. Buat siapa? Kemanfaatan buat orang tuanya. Yang metik orang tuanya, yang ditanam anak-anaknya. Kalau orang tua sama anak sinkron, sejalan untuk masa depan, untuk akhiratnya, ini yang akan dijadikan seseorang yang dikatakan saleh salehah dan dijadikan anak yang penuh dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya sekarang maka agak bapak suruh pondok, ibu nyuruh mondok, nah mondok, udah dijemin aja. Itu mah namanya nitipin. Ini pondok pesantren apa yayasan? Kalau emang seseorang ingin menitipkan sesuatunya ke tempat yang benar juga. Serahin kepada yang ahlinya, serahkan kepada yang faknya. Di situ insya Allah anak kita akan tertempa. Ingat adik, ilmu nggak akan bisa membawa kita ke derajat tertinggi kecuali akhlak yang ada di sampingnya, yang pasti akan membawa ilmu tersebut ke alam kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Punya ilmu nggak punya akhlak buat apa? Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak akan pernah segan berjumpa dengan orang yang berilmu. Seilmunya apapun, aku nggak akan segan, kata Imam Syafi'i.
Tapi sungguh aku sangat segan dengan orang yang berakhlak. Kenapa? Karena orang yang berilmu belum tentu memiliki akhlak. Tapi orang yang berakhlak sudah pasti menjalankan ilmunya. Jadi jangan dipikir kita ini udah punya ilmu, udah petang-tang teng-teng. Maaf ya. Kalau kalian ingin jadi dai, kalian ingin menjadi ulama, kalian dicium tangannya sama orang, kalian dihormati, lagi lewat santri nunduk. Itu kan penghormatan. Betul nggak? Ta'ziman wa takriman, betul? Memuliakan dan mengagungkan, menghormati. Kenapa? Karena guru itu adanya di atas kepala kita. Tapi tatkala seorang murid yang ngerasa dirinya ini lebih pintar daripada gurunya, pasti manfaat ilmunya enggak ada. Dan nanti kita akan jadi dai. Sekarang orang cium tangan, orang hormatin. Contoh tadi. Makanya tadi saya kalau lewat tuh, saya nggak ngasih tuh tangan tuh kecuali sama orang-orang tua sama yang di belakang. Saya nggak mau ngasih salaman. Kenapa? Saya takut jadi tanggung jawab saya. Cium tangan sama saya, orang tuanya tadi pulang keluar dari rumah dia nggak cium tangan sama orang tuanya, cium tangannya sama saya. Yang dosa yang mana? Saya yang nanggung. Nggak mau, enak aja lo ngasih duit kagak, dosa lo kasih ke gua. Yang lebih penting kan orang tuanya. Sekarang orang yang namanya ulama semuanya dihormatin, dihargain, dijagain. Ya Allah luar biasa. Bukan karena ilmu mereka, karena mereka membawa ilmunya Nabi Muhammad. Begitulah dengan cara Allah memuliakan dan mengagungkan mereka. Coba ada satu urat syaraf terputus, gila. Lu mau kiai, lu mau habib, lu mau sebagai profesor, kalau udah gila nggak bakal dihormatin orang. Tadi, nauzubillah min zalik, gue pengen cerita gue takut pulang dari sini saraf putus. Saya datang ke sini. Sekarang tadi kan dihormatin, dihargai, ya disambut. Besok saya lewat lagi, saya gila. Ada yang pada mau cium tangan sama saya. Songong lu. Lah oh, ke orang gila mau ngapain? Saat itu dia terjadi, dijaga anak orang tersebut karena ilmunya Nabi. Bu, Pak, kalian menitipkan anak di sini, mengharap keberkahan ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hargai, hormati. Saat anak pulang ke pondok, tolong handphonenya dijauhin, jauhin. Dek, ada masa kalian nanti tahu handphone. Ada masa tatkala kalian tahu, paham betul tentang handphone. Handphone bukan tempat main. Handphone bukan tempat mainan. Tapi handphone ini adalah alat komunikasi. Dan ingat, ini adalah senjatanya orang Yahudi dan Nasrani. Senjatanya mereka nggak perlu pakai peluru sama pistol lagi, nggak perlu. Tapi cukup dengan handphone, masuk ke dalam rumah kita, generasi umat Nabi akan hancur terus. Bagaimana dia cara membawa handphone tersebut? Hati-hati. Jangan dikira kalau anak udah betah banget di dalam kamar megang handphone. Hati-hati tuh. Jangan dikira udah anteng. Ingat, ini handphone bisa ngejelajah dunia, Bapak. Yang kitanya duduk di Kuningan, ini handphone bisa ngajak kita kemana-mana, ke belahan dunia mana bisa, mau tahu di mana bisa. Makanya dikatakan otaknya Dajjal tuh sama kayak handphone, mau bagaimana aja dia bisa. Ini hati-hati. Saya ada satu kisah tetangga saya, ini kehidupan nyata nih. Ini tetangga saya nih punya anak perempuan 1, 5 laki, 6 anaknya, 1 perempuan dan satu-satunya, dan anak pertama lagi. Ini anak dididik sampai S2, kuliahnya, kerjanya bagus. Begitu masuk jenjang S2, karirnya sudah bagus, datanglah seorang laki-laki melamar. Kenalnya dari Facebook. Begitu kenal dari Facebook, ini anak laki-laki punya etikat baik menikahi putrinya, dilamar, dinikahi. Begitu dinikahi, acaranya di gedung, malamnya nginep di hotel, paginya orang tuanya datang bawain makanan, anaknya udah pada nggak ada, mantunya nggak ada, anaknya nggak ada, nggak taunya ini pengantin udah pulang ke Surabaya tapi nggak ngomong. Di sini adabnya ada nggak nih? Ini udah nggak ada adab. Tahun pertama Ramadan nggak datang, Idul Fitri nggak datang, Idul Adha nggak datang. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sampai 6 tahun putrinya nggak pernah datang, handphone yang nggak bisa dihubungi. Sampai punya anak 3, bapak sakit nggak datang, ibu sakit nggak datang, sampai bapaknya meninggal, kita yang ngurusin waktu itu, kita yang ngurusin. Begitu kita yang ngurusin, harus dimakamkan dengan cepat karena meninggal jam 5 sore. Perkiraan kita malam ini juga harus dimakamin. Kenapa? Karena ada satu penyakit yang dapat merubah jasadnya lebih cepat.
Jadi lebih cepat harus lebih baik untuk dimakam. Sudah kita pasang dengan kafannya, udah rapi. Kita mau tutup, kata orang tua perempuannya, Habib jangan ditutup dulu ya. Kenapa? Anak saya yang perempuan lagi di jalan, katanya. Katanya, belum pasti berarti. Kita tungguin. Saat itu bicara jam 9 malam. Kita tunggu sampai jam setengah 11 malam. Datang anaknya, nyelonong. Begitu kita bilang, ayo Fulana mau dicium gak? Habis ini kita mau tutup. Dari tutup kita mau langsung kuburin. Dengan tangan di belakang mengatakan, enggak najis. Terperanjat semuanya kaget. Saya tanya, kok najis ini orang tua? Enggak, ini kan bangkai. Orang tua dibilang bangke, najis. Ternyata dia kenal sama laki-laki yang beraliran beda dengan kita, yang menyatakan bahwa tidak sealiran, sama seperti terkena najisnya anjing. Kira-kira yang begini benar nggak tuh? Benar nggak? Kenalnya dari mana? Handphone. Neng, neng, neng. Cari yang soleh, ya, yang baik, yang berilmu, yang berakhlak. Duit mau nomor 1000, kalau bisa di nomor 1-in. Kenapa? Karena memang, maaf ya, ini maaf yang laki-laki nih, karena perempuan nggak butuh cinta, duit. Bapak nggak percaya? Bapak nggak percaya? Saya tanya, Bu, ibu butuh duit, butuh cinta, Bu? Tuh. Pokoknya orang ngundang saya, rumah tangga bukan makin tambah rukun, hancur. Duit, Pak. Duit buat apa, Bu? Hah? Hah? Belanja? Skincare kali ah. Rumah tangga ada ilmunya nggak, Pak? Ada. Emang kita cuma modal cesplong gitu, kawin selesai, oa selesai dah? Enggak. Ada ilmu. Sampai ulama mengatakan perempuan itu ibarat, perasaannya ibarat bagaimana cermin. Cermin kalau kita beli bagus, sempurna cerminnya, bagus nggak? Bagus. Kita ngaca ganteng banget kita, Pak. Bib, saya ngaca sama aja, Bib, nggak ada ganteng-gantengnya, berarti mukanya yang salah. Perasaan perempuan di ibarat cermin. Jaga hatinya perempuan, jaga perasaan perempuan, Pak. Itu tugasnya laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ngayomin, jagain. Saya mau tanya, cermin saat kita beli sempurna, bagus nggak dilihat? Begitu jatuh, hancur nggak? Bisa kembali sempurna? Gak bakal. Begitu juga perempuan, Pak. Kalau hati perasaannya ini udah disakitin, perempuan paling gampang memaafkan. Tapi ingat, bekas lukanya nggak bakal hilang sampai matinya. Ini perempuan, Pak. Saya ngomong alal hak aja. Survei membuktikan. Apa sih lu? Gue nggak boleh banget ngomong begitu. Biar keren gitu dikit. Survei membuktikan, Pak. Perempuan itu kenapa perasaannya diibaratkan cermin? Karena perempuan nggak pernah bisa berhenti ngelihat kaca, Pak. Bapak pernah ngelihat istri libur ngelihat kaca, Pak? Jawab. Pernah libur? Gak ada melek mata yang dia lihat. Kaca, bersihin belek. Masuk kamar mandi, mau mandi, ngaca. Bib, kamar mandi saya nggak ada kaca, air tergenang jadi kaca. Betul nggak? Itu perempuan. Keluar kamar mandi, pakai baju, dandan, pakai kerudung, keluar kamar, lagi sarapan. Tuh lihat, Pak. Padahal kaca di meja burek, Pak. Nggak kelihatan banget gitu, model mukanya nggak kelihatan, tetap masih ngaca. Selesai sarapan, keluar depan rumah, nengok jendela, pakai helm, naik motor, ada lampu merah, nengok sebelah kanan ada mobil. Tuh lihat tuh. Makanya laki-laki dikatakan oleh Rasulullah, jangan kalian berjalan di belakang perempuan. Karena perempuan itu perasaannya nggak punya konsisten, nggak ada konsistennya. Habib sok tahu, emang sen kanan belok kiri, sen kiri belok, tuh
Ada konsisten? Kagak. Perempuan kenapa nggak pernah konsisten? Karena hatinya labil, Pak. Maunya tuh disanjung, dielus, disayang, maunya begitu. Itu perempuan. Coba ada bapak panggil sayang, bu nggak bisa tidur, Pak. Bukan main. Sayang, kamu hari ini kok cantik banget. Elah, Pak. Itu dia loncat kaki di atas, kepala di bawah, Pak. Nggak percaya, coba di malam. Bener, Pak. Ini ilmu. Mumpung saya lagi di sini, saya mau ngomong begitu aja. Perempuan tuh lihat, kenapa perasaannya sebagaimana cermin? Perempuan, laki itu nggak boleh berjalan di belakang perempuan. Kita lihat sen kanan dia belok kiri, sen kiri dia belok kanan. Spionnya kemana tuh? Ke mukanya. Nggak bakal dia lihat spion ke belakang, nggak bakalan, Pak. Semua spion, kalau motor perempuan lagi jalan, spionnya doa. Masuk mukanya. Saya punya kesimpulan sendiri, Pak. Saya punya kesimpulan sendiri. Ternyata, Pak, kenapa perempuan ini nggak menggunakan spion untuk ke belakang, Pak? Karena perempuan ini nggak pernah mau ngelihat masa lalu seseorang, yang dicari masa depannya, Pak. Ini perempuan, kalau kalian ingin menjadi masa depan yang baik, gandeng yang punya ilmu, yang berakhlak, yang soleh, yang kayak gua. Sorry, udah nggak ada lagi dong. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan ilmu sedikit ini jadi bermanfaat. Insya ya Pak ya, Bu, jaga anak-anak kita. Doanya ibu, doanya bapak di rumah dalam keadaan sujud kepada Allah, Rabbi habli minas. Jangan pernah ditinggal tuh doa tuh. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina. Doa terus minta. Karena doanya orang tua buat anak nggak akan ada hijab. Pak, saya diajarin sama Habib Kuris. Saya punya guru, saya punya orang tua. Beliau itu ngajarin kita, boleh tanya dewan-dewan guru lain. Abahnya Habib Qasim bin Ahmad Baharun, beliau kalau ngelihat anaknya satu-satu, doa, walaupun di dalam hati. Ya Allah, jadikan anak yang saleh. Ya Allah, jadikan anak yang salehah. Ya Allah, berkahkan kehidupannya. Ya Allah, berkahkan ilmunya. Ya Allah, jadikan dai besar. Ya Allah, jadikan terus doa. Setiap melihat anak sekali dalam satu hari, 1 kali doa. 100 kali melihat itu anak dalam satu rumah, 1 hari, 100 kali doa keluar dari lisan seorang, namanya orang tua. Masa satu doa nggak ada yang nyangkut? Bapak kan kagak ngelihat anak, ya Allah, bagaimana buntet banget ya Allah, mata belok. Jangan, doanya yang baik-baik, Bu. Doanya yang baik-baik, ya. Insya. Jazakumullahu khairan jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.